Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Sebelumnya Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Helsis, Leosis, atau Krisis? Tolong dijawab di kolom komen ya. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Saat ini Siska merasa sangat gugup karena ini pertama kalinya Siska akan memeriksakan kandungannya. Dan saat ini Leo dibutuhkan, tapi Leo tidak bisa mendampinginya karena belum pulang dari tugas. Duh guys, kasihan Siska di saat hamil muda tapi sang suami tidak berada di sampingnya. Padahal saat ini seperti inilah Siska butuh dorongan moral dari Leo. Tapi kini Siska sendiri di mana Tante Marissa dan Tiara selalu menekan Siska dan kemarin hampir saja Siska keguguran karena didorong oleh Tante Marissa dan mengakibatkan Siska harus dirawat di rumah sakit. Belum lagi kini muncul surat gugatan cerai dari Leo. Tapi di saat Siska sedang memikirkan Leo, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Siska pun mengatakan angkat telepon tersebut ternyata Helmi. Helmi menanyakan keadaan kandungan Siska apakah baik-baik saja karena Helmi menganggap anak yang dikandung Siska itu adalah darah dagingnya. Siska pun menjawab kalau dia baik-baik saja dan Siska memohon kepada Helmi agar berhenti mengejarnya karena saat ini dia adalah istrinya Leo dan tak mungkin lagi kembali kepada Helmi. Di saat itu juga suster perawat memanggil Siska untuk memeriksakan kandungan. Siska pun menutup telepon dari Helmi. Di saat Siska sedang periksa kandungan, Bu Monik dan Mauren datang ke ruang dokter untuk memastikan kalau kandungan Siska baik-baik saja. Siska dan Bu Monik senang mengetahui janin yang dikandung oleh Siska baik-baik saja. Siska pun akhirnya berpamitan kepada Bu Monik dan Mauren untuk pulang ke rumah Tante Marissa. Dan Siska menolak ketika Mauren dan Bu Monik akan mengantarkan Siska pulang. Di saat Siska dan Bu Monik berpelukan, Bu Monik merasakan bahwa Siska sedang menyimpan sesuatu masalah yang besar. Tante Monik menanyakan kepada Siska, ada apa nak? Tapi Siska tidak mau menjawab. Sebenarnya masalah apa yang kini telah menimpa dirinya. Padahal saat ini Siska sedang berada dalam masalah. Siska mendapat surat gugatan cerai dari Leo. Tapi Siska tidak akan mundur selangkah pun demi mempertahankan rumah tangganya bersama Leo. Apalagi jika harus kalah dengan Tiara yang nyata-nyata bukan orang baik. Karena surat cerai ini juga adalah akal-akalan Tante Marissa dan Tiara agar Siska dan Leo cerai. Tapi Siska tidak mengetahui kalau ini adalah siasat Tante Marissa bersama Tiara yang kesekian kalinya. Di sisi lain, Tante Marissa mengadukan kepada Tiara bahwa ada orang yang sedang mengintainya di luar. Tante Marissa pun takut akan hal ini. Tiara yang mendapat laporan dari Tante Marissa jadi berpikir kalau ini adalah Helmi, yang kemungkinan Helmi sudah mengetahui semua akal busuk Tiara dan Tante Marissa. Karena Helmi diam-diam telah mengambil amplop yang ada di tas Siska
sewaktu Siska sedang berada di tempat mengajar. Dan Helmi meski tahu dia tidak mau terlalu banyak ikut campur karena Helmi juga senang kalau Siska dan Leo bercerai. Helmi hanya mengawasi Siska dari jauh kalau Tante Marissa dan Tiara menyakiti Siska lagi. Maka hal ini tidak akan Helmi maafkan. Namun ini adalah prediksi Mimin semata ya guys, yang belum tentu akan kebenarannya. Sementara itu di scene lain juga terlihat Johnny yang bersama dengan Dr. Cory. Johnny menasehati Dr. Cory agar menuruti dulu semua keinginan ayahnya yaitu Pak Diki. Dan setelah semuanya kembali normal, Cory harus meminta cerai kepada Pak Diki. Namun Cory menjawab kalau dia sangat takut menghadapi Pak Diki yang kejam dan jahat ini. Dan Johnny pun menasihati Dr. Cory agar ia tetap menghadapi Pak Diki sampai akhirnya waktunya tiba maka akan meminta cerai kepada Pak Diki. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin pun mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tolong dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.